Alhamdulillah. Apa ini Ustaz? Apa ini pada kumpul-kumpul ngapain ya? Janganlah cepat berlalu katanya Ustaz gitu ya. Apa kira-kira yang bisa dicatat dari jangan cepat berlalu ini Ustaz? Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di bulan yang penuh kemuliaan ini, Ramadan. Seperti yang direncanakan kita bisa buka puasa bersama. Namun kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan dengan bahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sempat bahas I need you Ramadan. Awalnya itu kita memang betul-betul membutuhkan Ramadan. Setelah kita tahu bahwa memang Ramadan kita butuhkan dan kita merasakan nikmatnya Ramadan, sehingga wajarlah kalau orang yang merasakan nikmatnya Ramadan berkata, janganlah cepat berlalu Ramadan. Sempat disampaikan bahwa kita pernah mengalami masa di mana khawatir dengan datangnya Ramadan. Ya, mungkin tahun-tahun yang lampau lah. Orang kalau bicara Ramadan bicara sebuah kepanikan. Ya Allah, Ramadan lagi, ya Allah gimana nih? Bicara penutupan ini, penutupan itu, betul ya? Orang sudah hiporia penutupan lah. Ngaji kok ditutup Ramadan gitu loh. Padahal kalau dia tahu kemuliaan baca Quran di bulan Ramadan dahsyat. Mungkin akan berjamur bak jamur di musim hujan. Tumbuh semua. Harusnya seperti itu. Makanya seperti dikabarkan kemarin tentang alasan kenapa kita butuh Ramadan. Ini umur kan makin hari makin berkurang, bukan makin tambah. Sudahlah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya orang hidup, makhluk yang bernyawa, pasti didatangi oleh kematian. Kita nggak bicara usia tua kan kalau bicara kematian. Nah setelah kita tahu betapa dahsyatnya makna Ramadan buat orang yang mau ihtisab, orang yang mau menghitung pahala-pahalanya, maka dia akan mengharapkan Allah jadikan seluruh bulan dalam setahun ini Ramadan. Cuma kan gak semudah itu kita bicara ke orang-orang yang mungkin belum paham. Saat itu kita sampaikan kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, mudah-mudahan setahun semua Ramadan. Kata yang gak biasa puasa enak aja kalau ngomong. Gitu. Ini aja sebulan gak beres-beres, tahun kalau ngomong. Gitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan setelah tahu bahwa kita butuh Ramadan, betul dahsyat sekali. Tidak ada permasalahan, sudahlah itu masa lalu. Orang kalau bicara Ramadan, bicara aku melecek di pojokan ngeliatin orang gitu, bukan. Malas bersih-bersih, seakan-akan gak ada aktivitas lagi kalau sudah bulan Ramadan. Wallahi, ini bulan yang merupakan anugerah yang besar dari Allah kepada umat akhir zaman. Umat Muhammad dimuliakan dengan Ramadan. Sehingga kalau sampai orang berani mengatakan janganlah cepat berlalu wahai Ramadan, alasannya kuat. Hari biasa kita nggak dapat pahala bacaan imam 10 kali lipat. Cuma Ramadan kita nggak bisa menjadi sebuah bagian yang dikalikan 10 sampai 700 kali lipat kecuali Ramadan. Maka orang yang berilmu dia tidak sia-siakan ini. Dia tahu ada kewajiban-kewajiban dalam bulan Ramadan. Sehingga yang namanya kewajiban ini merupakan sebuah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ya ini puasa, tentu kita bicara puasa. Kita bicara buka puasa, ini semua kewajiban. Yang namanya Ramadan identik sama puasa dan buka puasa. Kalau yang namanya sholat ya biasa, hari biasa juga. Tapi Allah mengatakan,
kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya kecuali as-siyam. Ini diperjelas as-siyam yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan. Apa sih kemuliaannya? Ya sudahlah, banyaklah. Antum mau bicara apa tentang puasa? Hikmahnya dalam. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Man soma yawman fi sabilillah. Satu hari saja kita puasa karena Allah, di jalan Allah, Allah pastikan antara dirimu dengan neraka sebuah parit yang jauhnya perjalanan 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu baru satu kali loh. Ya, belum bicara dikali 30 hari, dikali 10 sampai 700 kali lipat. Maka orang yang berpuasa dapat kemuliaan. Kita ini orang yang gak bisa menjaga pandangan, menjaga telinga. Sering kita sampaikan bahwa siapa sih orang yang bisa menahan dosa dari mata dan telinga? Tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang bernama manusia yang bisa menghindari dosa dari mata dan telinganya. Artinya dia tertampaki dosa. Dia tidak bisa mencegah pandangan mata dan pendengarannya. Cuma kan hadis qudsi mengatakan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Ada hadis yang mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kita bisa buat Allah jatuh cinta asal kita rajin menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Allah sendiri mengatakan fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa yang kau lakukan ini milikku, kata Allah. Aku yang bakal membayar. Maka kalau orang yang berilmu, dia akan hiasi puasa di bulan Ramadan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, orang yang berpuasa wajib. Ya, di mana orang yang berpuasa banyak kewajiban-kewajiban di dalamnya. Maka kalau sampai kita bisa menjadi pendukung orang yang berpuasa hingga ia mendapatkan kemuliaan puasa, ia menjadi bagian pahala orang yang melakukan kebaikan. Bukan berarti dia tidak kebagian apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan dapat kebaikan plus yang orang lain lakukan. Dia mulai berpikir nih, orang yang berpuasa kan harus banyak tilawatil Quran. Maka dia permudah bagaimana caranya untuk membuka halakoh-halakoh kiroah. Tempat-tempat membaca Quran dimanapun berada. Mempermudah guru-guru untuk menyampaikan bagaimana cara membaca Quran yang betul. Membuat nyaman para imam untuk menjadi imam dan betul-betul nyaman ketika menjadi imam. Karena dia berilmu. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan makmum. Maka seluruh pahala orang baca Quran pada hari itu yang dia lakukan dan dia mudahkan adalah pahala untuk dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Sifatnya sunnah ya. Mensupport orang yang baca Quran sunnah. Tapi kalau sampai support kita menjadi sebuah bagian kesempurnaan, maka kesempurnaan orang tersebut kesempurnaan kita. Masya Allah. Cuma di bulan Ramadan, bulan lain tidak ada. Antum menyampaikan kemuliaan, berkata tentang ayat-ayat dalam mulut antum ini. Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar perkataan dari mulut anda kecuali dua malaikat menjadi saksi, raqib dan atid. Dan yang dia saksikan adalah kebaikan. Kenapa? La khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik. Karena Rasul mengatakan orang yang berpuasa ketika mulutnya bau karena dia puasa. Ini ayat yang dilontarkan itu malaikat menjadi saksi tentang kemuliaan mulutnya ketika menyampaikan kemuliaan. Masya Allah. Maka orang yang berilmu tahu, oh kalau begini ya Allah janganlah Ramadan cepat berlalu. Karena banyak kemuliaan yang bisa dia kritisi yang dulu pernah dia lakukan. Dia menjadi orang yang mulia. Dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan tanpa ada rasa lelah. Karena dia tahu sekali, fa innaka fi ayunina, kata Allah, kalian di atas mata pantauanku, kata Allah. Seluruh kebaikan yang kalian lakukan Allah tahu. Gemarnya memberi, rajinnya membuat sebuah kebaikan. Ya, kok dipermudah ya di bulan Ramadan? Ya iyalah.
Lawang futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Kata Rasul, cuma di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Bulan lain tidak ada. Makanya orang berbuat baik di bulan Ramadan, Masya Allah. Sehingga kalau antum buka tafsir ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini ayat bukan cuma diterjemahkan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran, petunjuk buat orang yang mau membacanya, hudan linnas, yakni manusia. Bukan cuma itu. Karena lebih dalam maknanya, kamu berpuasa. Kalau kamu baca Quran di bulan puasa, beda rasanya. Ada jutaan kemuliaan yang dijanjikan. Karena setan di badanmu ini dihilangkan sama Allah. Nabi yang sudah mengatakan sufidati syayatin wa maradatil jin. Udah, setan dari golongan jin diikat di belenggu. Tinggal setan dari golongan manusia, itu dirimu sendiri. Maka kalau setan tersebut bisa terikat dengan yang namanya puasa, otomatis aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Puasa yang kau lakukan mencegah pandanganmu, menekan syahwatmu. Maka orang yang bisa tercegah pandangan dari kemaksiatan dan syahwat yang ditekan, ayat-ayat yang dia baca betul-betul hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Karena jujurlah, hari biasa kalau kita berimam, bermakmum dengan imam, kita cenderung mengharapkan imam baca pendek. Tapi kalau di bulan Ramadan kita nggak ada yang komplain lah kalau imam baca panjang loh. Saya perhatikan dari semalam saya muter Bandung sampai balik pagi dan kemari sekarang. Itu dari semalam yang namanya imam itu semua baca panjang. Nggak ada yang komplain. Masjid penuh, nggak ngaruh. Kalau hari biasa, waduh. Imam dalam hatinya ngomong tumben di masjid adem. Lah AC belum dipasang. Ya makmum kabur. Tapi kalau bulan Ramadan tidak, tertarik orang untuk memaksimalkan karena dia tahu sekali, nih rasa apa tidak terasa ketika Allah ikat yang namanya setan, dibelenggu yang namanya jin, diikat syahwat dengan puasa. Wallahi, Allah yang mengatakan, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran akan menjadi petunjuk buat dirimu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mulai kita baca terjemahan Quran, melihat tafsirnya Al-Quran, ya Allah, banyaknya kemuliaan yang kita sia-siakan. Cuma mungkin kadang-kadang hawa di luar Ramadan nggak seperti di bulan Ramadan. Ini cuma di bulan Ramadan. Makanya momen seperti ini jangan disia-siakan. Kita nggak dapetin lagi yang namanya orang buka puasa sunnah segini banyak, nggak ada. Bukan berarti terus kita jadi nggak bisa membuat seperti ini di bulan lain, bisa insya Allah. Ini kan momentum yang tepat untuk kita mengkritisi. Iya ya, sampai Allah jadikan Ramadan sebagai tolak ukur sebuah kebaikan. Umat Muhammad dimuliakan dengan puasa di bulan Ramadan. Orang tahu nikmatnya Ramadan, ya Allah janganlah Ramadan cepat berlalu. Tapi buat orang yang nggak tahu mulianya Ramadan, bahkan dia berharap Ramadan cepat berlalu. Menjadi orang yang memang dari awal sudah kelihatan dia nggak demen sama Ramadan. Kecewanya ketika Menteri Agama ketok palu besok Ramadan gitu loh. Ya Ramadan. Menjadi orang yang tersenyum ketika para orang-orang soleh menangis iktikaf di masjid. Dia merasakan adanya Lailatul Qadar, menangis semua. Takut ditinggal sama Ramadan. Orang yang gak suka sama Ramadan, mesem-mesem kecil makin melebar depan orang-orangan toko, betul? Menjadi orang yang senang dengan akhirnya Ramadan. Lah, orang yang tahu kemuliaan Ramadan, dia akan berkata, ya Allah, janganlah Ramadan cepat berlalu. Karena tidak dia menemukan kemuliaan kecuali di bulan Ramadan. Nah, bukan cuma sekedar puasanya saja. Karena kalau yang namanya puasa Ramadan, insya Allah setiap tahun akan datang. Ya selama memang Allah masih titipkan nyawa kepada kita, kita akan bertemu dengan Ramadan. Cuma mungkin menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini yang gak semua orang mampu. Ya karena ada sebuah hadis yang mengatakan man lam yada' qaula zur wal amalu bi falaysa lillahi hajatun ayadda'a ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada' qaula zur, orang yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, dusta.
wal amalu bihi, dan perbuatan-perbuatan yang buruk dan dusta. Falaisa lillahi hajatun ayadda ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat untuk mengomentari apa yang dia lakukan, tidak makan, tidak minum dari pagi. Maksudnya apa? Tidak ada kemuliaan Ramadan untuknya. Nah, tugas kita kalau sudah tahu begini, dimudahkan dengan bacaan Quran daripada nongkrong yang enggak kita bicarakan, mata enggak terjaga. Wallahi mending baca Quran. Kalau saya belum bisa baca Quran bagaimana Ustaz? Ya sudahlah, ada usaha mendengar Quran lah. Karena orang yang mendengar Quran pun memiliki pahala orang yang baca Quran. Nah, ketika kita bikin orang nyaman mendengar Quran, pahala orang tersebut pahala kita. Masya Allah. Yang lainnya banyak. Kita orang yang bahagia ketika menjelang berbuka. Bisa gak kita membuat orang lain pun bahagia menjelang berbuka? Ayo kita pertontonkan. Kita enggak menghilangkan tradisi. Di masyarakat ada tradisi ngabuburit. Ya mau bilang apa? Kalau kemarin ngabuburit. Bukan ngabuburit ya. Ngabubu drive. Ya, ngabuburit ini istilah buat orang-orang yang manfaatin ujung puasa. Menjelang berbuka. Silakan. Mata punya hak untuk refresh. Telinga juga sama. Tapi tolong jangan sampai merubah syariat. Ada waktu yang mustajab untuk orang yang berpuasa. Ya ini ketika menjelang berbuka. Ya, dia tahu bahwa tempat yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka. Setelah ini kita akan pertontonkan ini. Kita akan buktikan kepada negeri ini bahwa kita anak-anak bangsa ini akan mendoakan negeri ini di waktu yang mustajab ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, betul? Bukan malah tongkrong-tongkrong yang enggak pugu, bukan. Kita pengen sebuah kemuliaan karena orang yang puasa tuh mustajab doa. Masa iya ini doa lebih dari 3.000 manusia ini enggak diijabah sama Allah? Insya Allah. Kita minta kemuliaan negeri ini, kita minta betul-betul dapat tegaknya sunnah di negeri ini. Kita minta kepada Allah untuk membuang jauh-jauh musuh Islam. Menyingkirkan ini orang-orang Syiah yang ingin merusak agama. Memberikan hidayah pada pemimpin-pemimpin kita. Masa enggak dijawab? Subhanallah, momen ini cuma ada di Ramadan, bulan lain tidak ada. Dia berilmu, dia mulai memaksimalkan dan kita pertontonkan. Kita mulai ajarkan kepada masyarakat bahwa yang namanya berbuka itu waktu berbuka. Patokannya masuk waktu. Jam sekarang mungkin jam 5.47 ada, betul? Ya. Jam 5.47 kita berbuka. Sehingga nanti kalau memang kita lihat jam 5.47 dan jam kita memang on time, nanti panitia akan menyamakan jam, ya. Kita nggak usah perlu nunggu azan untuk berbuka. Karena kadang-kadang orang suka kayak orang kebingungan sendiri, mau buka seneng giliran masuk waktu, kok jam 5.50 belum azan sih? Tadi dulu telepon muadzin dulu. Belum azan, ana lagi ngeteh, begitu katanya gitu loh. Lah yang muadzin juga buka dulu, antum suruh dia azan. Antum yang nggak berilmu masuk waktu buka bismillah. Jangan cuma ribut masalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu dengan dhahabat dhoma. Ini hiporia keributan Ramadan ini. Maka ketika ditanya terus apa yang kita baca menjelang berbuka, bebas. Lawang Nabi hanya mengatakan tempat yang mustajab untuk berdoa menjelang berbuka. Maka doa sebanyak-banyaknya. Antum Allahumma laka sumtu, Rabbana hablana min azwazina, Allahumma barik lana fima razaqtana, Rabbi habli minas solihin, Rabbi firli wali walidayya, fadal. Pakai bahasa Indonesia boleh. Doa apa aja boleh. Sambil nyupir kita, ya Allah mudah-mudahan keburu, ya Allah mudah-mudahan keburu. Boleh. Lambung doa bebas. Tapi kalau sudah masuk waktu, ambil air. Bismillah, minum. Habis minum baru dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Karena ada juga yang udah dhahabat dhoma cuma tempatnya enggak pas. Anda sengaja nungguin ajan nih Ustaz. Pas ajan tek pakai tek lagi dia ngomong tek. Ane ambil air tak langsung dhahabat dhoma wa minum dulu baru baca. Ana sebelum minum tak terjemahin coba. Dhahabat dhoma, telah hilang haus. Yang ngilangin haus apa? Selesai minum dulu. Muqaddimah minum baca Bismillah. Bismillah. Sebut nama Allah setelah minum baru dhahabat dhoma.
Sehingga kita nggak ngebuang waktu. Ya Allah, karena cuma bulan Ramadan sholat maghrib kita dikali 10 sampai 700 kali lipat loh. Masya Allah, subhanallah. Hari lain biasa 27 derajat saja kalau berjamaah. Ramadan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kalau dia berilmu, bulan Ramadan buka puasa, dia nggak menghilangkan maghrib. Kan tahun-tahun yang lampau kita sebodoh amat sama maghrib, betul? Yang penting udah beres, udah buka. Nggak sholat, enggak deh. Udah buka juga udah alhamdulillah. Masya Allah gitu. Jadi kayak dia yang, kayak apa, Allah yang butuh dia gitu loh. Padahal dia yang butuh Allah kan. Yuk kita ajarkan. Berbuka takjil sesaat, kita kumur-kumur, kita sholat. Setelah itu baru kita mulai masuk ke iftar. Fariha idha aftar. Dan panitia menyiapkan iftar yang membuat kita bahagia. Kupon dengan makanan selera Nusantara. Masya Allah. Ya. Ini jarang kejadian ini. Wah ini sih kalau pemerintah nggak merespon maka banget tanda. Betul-betul ya. Ini rakyat anak muda generasi bangsa abis-abisan mau ngedoain ini betul-betul. Ya, subhanallah. Dan ini perlu dibudayakan di beberapa tempat. Sehingga tradisi-tradisi mungkin tidak dihilangkan. Tapi tidak merusak syariat. Fadal, kita punya kebiasaan apa di bulan Ramadan? Fadal. Allah nggak larang, silahkan. Yang penting tidak melanggar hak-hak puasa. Kamu tidak makan, kamu tidak minum di siang hari. Kamu tidak berhubungan suami istri. Kamu tidak kaulazur. Tidak berkata yang sia-sia. Tidak rofas, tidak fusuk. Karena orang yang berpuasa boleh semuanya. Kecuali beberapa hal yang diharamkan. Ya tadi makan dan minum di siang hari. Berhubungan suami istri. Atau muntah dengan sengaja. Makanya usahakan Anda jangan bikin orang muntah. Gitu loh. Setiap dia mau lewat mau muntah kan. Tuh kan, jangan lewat dah kalau begitu dah mendingan gitu lah. Ntar habis buka baru lewat gitu. Ya, ini Masya Allah jangan jadi bagian sebuah kerusakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena tetap koridor manusia itu kan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Coba gapai kemuliaan. Mulai merasakan bahwa lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Ini momennya tepat, Ramadan. Apa yang Anda mampu berikan, berikan. Ya rizki yang Anda miliki atau mungkin bagian ucapan yang Anda mampu sampaikan. Sampaikan, kabarkan tentang kebaikan. Jadikan sebuah tradisi. Tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Kalau tidak ada barang yang dikasih, paling enggak afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ini jadikan sebuah tradisi di masyarakat kita kalau perlu nih. Anak-anak Jakarta kalau ketemu, assalamualaikum. Terserah ujungnya mau bro, mau bray, mau ses, terserah lah. Ya, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bray. Masya Allah. Enggak masalah, yang penting assalamualaikum, betul. Buat sebuah tradisi-tradisi yang baik. Ini menjadi sebuah kemuliaan. Momentum Ramadan tepat. Ya. Sehingga sayang kalau kita nggak memaksimalkan, subhanallah. Tapi Ustadz, gimana caranya agar amalan kita tuh optimal di bulan Ramadan? Mumpung di bulan Ramadan ini, janganlah cepat berlalu. Session yang seperti ini kita gunakan seoptimal mungkin. Gimana caranya Ustadz? Maksimal tidaknya ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan ilmu. Sehingga ini Ramadan timingnya tepat. Ya, kita dekat sama orang-orang soleh. Dekat sama ulama. Ya, banyak bertanya. Karena ulama juga berijtihad tentang ceramah taraweh, betul? Ya, ada ijtihad. Padahal dari zaman Rasul yang namanya ceramah taraweh nggak ada. Ya, antum membuka di kitab manapun nggak ada yang namanya taraweh pakai ceramah tuh nggak ada. Jadi kalau sampai ada sekarang, kenapa Ustaz? Ijtihad. Karena momentum orang kumpul sebanyak ini kalau nggak dinasihatin sayang. Betul ya? Kita pakai broadcast jarang yang kumpul. Karena memang kesalahan kita juga sih. Ya. Dosa maksiat pakai baliho, betul. Perbuatan baik cuma broadcast, biru lagi tulisannya. Sampai susah bacanya kita. Anak kecil bisa baca, pertama yang dia bisa baca judulnya adalah merek rokok, betul. Karena maksiat terang-terangan, kita berbuat baik, mana balihonya? Kan nggak semua orang tahu, betul. Ini mau bilang apa seperti itu. Makanya yuk kita berilmu.
Nah, momen yang tepat ini dekat sama ulama, tidak ada yang namanya ceramah tarawih. Tapi ulama mengatakan boleh untuk memanfaatkan waktu. Tapi yang penting digarisbawahi, jangan ceramah tarawih itu merusak ibadah tarawih dan witir. Karena iklannya Rasul itu kan orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Nah kalau gara-gara ceramah orang nggak demen witir, ya lama dah pulang kemon gitu ya dosa. Itu nggak boleh gitu ya. DKM juga harus cerdas. Kalau bisa memang tahu yang dibaca imam, kabarkan kepada pembawa penceramahnya nanti supaya nyambung dengan imam baca apa yang disampaikan yang dibaca imam. Jadi ada kerjasama. Boleh. Jadi trigger ya untuk menjelaskan sesuatu. Harus. Assalamualaikum imam. Waalaikumsalam. Enteng imamin terawih, insya Allah. Yang dibaca apa aja? Tanya. Ya nerusin kemarin Al-Baqarah setengah sampai habis, Al-Imran, An-Nisa. Kata imam, ente sholat di mana? Enggak nah. Dia takut sama bacaan, enggak begitu. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa sekali penjelasannya, pemaparan gini yang disampaikan oleh Ustaz Zuban Fawazir. Pastinya banyak ilmu yang telah kita serap ya, apa yang tadi disampaikan. Janganlah cepat berlalu, jelas bahwa memang pengennya kita nggak berlalu-berlalu nih Ramadan karena banyak hal yang bisa kita lakukan dan pahalanya luar biasa berlipat ganda. Tapi Ustaz, kita kasih kesempatan Bro and Sis untuk memberikan interaksi karena saya yakin sekali sudah segudang pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bro and Sis. Dimas. Yes. Yuk, mohon izin ya. Mangga. Bro and Sis silakan. Yang mau nanya tunjuk tangan aja boleh? Boleh? Masya Allah banyak banget nih. Banyak banget nih kayak pemburu ilmu semua gue nih, gue boleh milih aja ya? Ini kayak pemburu ilmu semua nih ya? Boleh. Boleh, silakan disebutkan nama dan asal. Buat sisters silakan ya kalau abis mau ini nanya. silakan. Abis ini sisters, jadi disiapkan mic-nya. Silakan. Bismillah. Nama saya Subhan. Sama tuh, Masya Allah. Ini hikmah Ramadan ini. Bisa berdiri Ahi? Begini aja. Ya, Silakan. Silakan. Melihat pengalaman kemarin ketika Ramadan yang lalu, kami melewatkan Ramadan di awalnya itu semangat banget, ya, semangat sekali. Pas 10 Ramadan setelahnya itu timbullah rasa malas-malasan atau bahkan banyaknya mal-mal membuka godaan diskon begitu. Jadi beberapa banyak banget ya godaan-godaannya. Mungkin ada cara bagaimana kita tetap yang semakin habisnya Ramadan, semakin kita bersemangat untuk ya mengoptimalkan ibadah tersebut, ya Ramadan tersebut. Ya. Masya Allah. Dipegang dulu mic-nya, oke. Nah gimana tuh Ustaz? Jadi gaspol kendor gara-gara diskon? Ayo. Fadal. Iya. Yang pertama Anda bersyukur. Ya, tapi orang tua nggak ngasih kabar kalau ada saudara gitu. Ya. Semoga Allah muliakan insya Allah. Amin. Iya. Bagaimana ini? Kok ketika sudah berlalu Ramadan beberapa hari, kita bukan makin kenceng nih, tapi makin kendor. Iya akhi fillah, sering disampaikan dengan bahasa yang mudah bahwa iman itu yazid wa yangkus. Jadi kalau Nabi mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban, orang yang puasa di bulan Ramadan ketika imannya stabil, ihtisaban dia menghitung kemuliaan-kemuliaan Ramadan, Allah janji ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma yang terjadi ini imannya down. Nah ulama mengatakan turunnya iman ini karena kemaksiatan. Ya tadi mungkin kok bisa maksiat katanya setan diikat. Ya jin setan diikat di belenggu. Setan dari golongan manusia tergantung puasanya. Makanya kalau orang yang berilmu bukan cuma sekedar gugur tidak makan tidak minumnya. Tapi dia menghiasi bagaimana caranya dapat akumulasi pahala. Ya memberi makan orang yang berpuasa. Ya, membaguskan bacaan Quran. Terus antum kencengkan nih. Ya, jangan cuma sekedar puasanya saja karena orang boring, puasa aja boring. Ya, sekarang maghrib
Ntar habis itu Isya terawih. Terawih ngobrol, tidur, bangun sahur, subuh begitu. Tiap hari ya bosen lah. Ya. Ramadan ini bukan cuma sekedar itu. Tapi lebih dari itu, karena ketika Allah perintahkan kita jangan sampai kita makan dan minum di bulan puasa, untuk apanya itu yang dilakukan gitu loh. Ayo mumpung antum bareng-bareng gak makan gak minum, ini momen yang tepat. Tadi saya sindir dengan ayat yang mengatakan hudan linas wa bainati minal huda wal furqan. Kalau kamu lagi gak makan lagi gak minum, kamu jadikan waktu tersebut untuk baca Quran, gampangnya hidayah. Kenapa gampang hidayah? Karena antum gak talbis. Orang kalau lagi puasa nggak ada gairah bikin dosa, ya nggak cerdas lah sama yang namanya dosa gitu ya, nggak punya ide untuk berbuat dosa. Mumpung Ramadan, nah makanya kalau antum tidak barengin, cuma sekedar puasa buka sholat, puasa buka sholat, wallahu alam, antum akan merasakan lelah dengan yang namanya puasa. Tapi kalau antum berkarya di bulan Ramadan, ya cuma masalah nggak makan nggak minum saja, antum kerja, antum berbuat semuanya seperti hari biasa. Wallahi antum akan merasakan betapa nikmatnya Ramadan. Masya Allah. Jadi diiringi dengan aktivitas ya. Iringi aktivitas. Udah puas belum? Cukup jelas ya. USB juga bukan ini? Masya Allah. Oke, mungkin buat lanjut kita ke sisters. Yep. Sister Said mungkin ada yang mau menanyakan? Mungkin panitia bisa membantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ini di daerah lingkungan saya untuk ibadah tarawih itu masih jauh dari sunnah. Nah itu kebanyakan itu yang masih berbau bid'ah seperti masih ada witir berjamaah, terus salawatan dan salam-salaman. Nah ini saya sebagai akhwat, apakah harus mencari masjid yang sunnah, yang meskipun itu jauh, atau saya tetap mengikuti sholat di masjid itu tetapi tidak mengikuti ritual seperti wirid, terus salam-salaman, atau saya lebih baik sholat sendirian di rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Apa nama saya? Anggun. Oh dari mana? Dari Pondok Labu. Masya Allah. Ustaz. Gak usah alamat repot lagi. Ya, ini orang yang melakukan ibadah yang namanya tarawih harus tahu bahwa Rasulullah SAW mencontohkan tarawih di bulan Ramadan. Dan manfaat tarawih tadi beliau sendiri yang bersabda, orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ya, ini tahajud semalam suntuk ini merupakan rahmat dalam bentuk hidayah yang Allah turunkan. Nah bicara hidayah ini memang kalau antum lebih mendetail lagi, walam yalbisu imanahum bizulmin, asal enggak mencampur adukan antara iman dengan kezoliman, Allah janjikan tadi pahala yang besar. Bagaimana di kampung kami ini masih ada yang seperti itu, memang tidak ada yang sempurna di atas dunia. Ya, tapi kalau seandainya harus memang mengikuti ibadah tersebut, ya selama memang bacaan Al-Fatihahnya bagus, ayatnya bagus, ya silahkan. Namun menemukan yang lebih sempurna daripada itu lebih baik. Tapi sebenarnya kalau buat perempuan memang rumah lebih baik ketimbang masjid. Kecuali kalau memang bacaannya nggak bagus atau hafalannya kurang, menjadikan bacaan imam adalah bacaan kita, itu boleh sekali. Jadi yang paling baik memang kita memahami saja. Kalau seandainya memang ritual tersebut menjadi sebuah keyakinan beberapa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam di negeri kita, kita lebih mengembalikan pada bacaan Al-Fatihah dengan ayat-ayatnya. Adapun antara kolaborasi dia dengan hal-hal yang wallahu alam bisawab gitu ya, entah dari mana mereka melakukan itu urusan mereka lah. Ya kalau mereka berbuat bid'ah berani terang-terangan, kenapa kita berbuat baik kok kita malu untuk mengatakan kepada mereka. Wallahu alam bisawab ya. Jelas Cukup jelas ya. Okay. Yang penting tarawih itu sunnah. Jangan sampai yang sunnah itu kita merasa terbebani. Itu yang nggak diperbolehkan. Makanya butuh ilmu untuk tarawih tersebut. Yang paling baik memang dari sebelum Ramadan kita mencari data masjid yang bagus bacaan imamnya. Membiasakan seperti itu dari pertama sampai akhir terbiasa baik nanti insya Allah. Ya? Insya Allah. Bisa jadi buat kesibukan sampingan tuh siang-siang cari data masjid biar nggak ngantuk-ngantuk amat gitu kan. Masya Allah. Oke brothers mungkin. Tahan dulu, mana nih? Mana nih? Sana ya, kejauhan. Panitia boleh bantu tuh. Oke Masya Allah. Tolong disebutin nama. Nama dan tempat tinggal ya. Akhwat siap-siap habis ini. Status nikah apa belum jangan mas.
Oke, gimana? Oke, jadi sister siap-siap ya. Setelah ini kita boleh tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berdiri, silakan. Nama saya Iman dari BSD. BSD ya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menanyakan, setahun yang lalu Ustadz Nuzul Zikri sempat membahas tentang fenomena 360. Artinya ketika kita bulan Ramadan, kita ibadahnya bagus, lancar gitu kan. Tapi ketika setelah kita selesai Ramadan, kembali lagi seperti awal, kita kurang segala macam. Nah, bagaimana caranya supaya 11 bulan kemudian kita tetap konsisten seperti Nah, ini ketika dia. bulan Ramadan? Terima kasih. Masya Allah, Assalamualaikum. pertanyaan bagus banget. Kalau bisa tuh 12 bulan lainnya, 11 bulan lainnya tuh adalah Ramadan semua ya. Biar kita konsisten begini ya. Masya Allah, Iman, thank you. Ini merinding pertanyaannya nih, luar Menarik biasa banget. nih. Gimana, Ustaz? Merinding, Ustaz. 11 bulan, Pak? Memang kadang-kadang orang memahami bahwa mencuci diri cuma di bulan Ramadan. Padahal kalau dia berilmu dan dia pahami bahasan-bahasan yang kita coba sambungkan selalu pada kegiatan Rabbanian, bahwa dalam Islam ini setiap ibadah itu merupakan pentazkiyah diri orang yang melakukannya. Iya, harusnya orang yang sholat, habis sholat itu tidak berbuat keji dan mungkar. Harusnya orang yang haji umroh memiliki karakter penghuni sorga. Karena memang janjinya begitu. Laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Harusnya orang yang berilmu itu makin berisi makin merunduk, bukan sombong. Harusnya orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu menjadi orang yang memiliki pahala 1000 bulan. Tapi yang terjadi kan sombong. Subhanallah. Di kampung sini sih cuma aneh doang Tat, yang ketemu Lailatul Qadar Tat, yang lain gak ada yang tahu Tat. Kan jadi sombong nih orang. Ya harusnya tidak seperti itu. Ya kenapa? Karena dia berilmu. Makanya kalau setiap ibadah yang betul dilakukan dengan ilmu, efek positifnya tuh ada. Nggak usah khawatir, jangan jadi kebingungan. Terus ntar kalau udah gak ada Ramadan saya gimana? Ya gak gimana-gimana. Ya jangan dibikin bingung, jangan panik kayak orang yang baru tahu hukum sholat Idul Fitri wajib. Karena kan banyak yang nggak tahu, perempuan katanya sunnah. Yang betul sholat Idul Fitri itu wajib. Ain, laki maupun perempuan. Lawang sholat yang 5 waktu saja wajib, tapi perintah lebih dahsyat yang sholat Id. Orang haid, orang dalam keadaan nifas suruh datang untuk menyaksikan. Masya Allah. Sholat 5 waktu biasa tidak. Tidak ada yang nyuruh masak pagi, tidak ada. Sunnahnya makan pagi baru sholat, betul? Berarti masaknya malam. Ya terus ntar pulang ngapain? Makan lagi. Ini kan orang bingung namanya kalau begini kan ya. Nah sama dengan tadi bahasanya. Terus 11 bulan gimana nih kita nih? Ya harusnya kalau Ramadannya betul udah gak usah khawatir. Akan tersupport dia ke depannya. Dia merasakan betapa enaknya berbagi. Kenapa sih di bulan lain kita nggak membuat sebuah fenomena yang seperti ini? Kalau Ramadan takjil gratis, kenapa Senin Kamis kita nggak buka takjil gratis? Masya Allah. Masya Allah. Kan salah satu pemicu orang yang berpuasa karena ada bayangan apa yang dibuka. Dan makanya orang jarang yang rajin puasa Senin Kamis nggak ada bayangan, betul? Coba kalau kita buat bayangan, yuk tradisikan sebuah sunnah yang baik. Lihat betapa wajah ini tersenyum. Ya ketika kita mulai berpikir bagaimana berbagi, tahabu. Ini jangan sampai cuma Ramadan, di bulan Ramadan bisa, Rabbanians bisa kok. Ya sejak tahun kemarin hingga sekarang kita melakukan belajar dengan cara yang asik. Ya nggak ada yang namanya Islam tuh bikin ngantuk, nggak ada. Saya heran kalau dibilang orang kalau belajar agama ngantuk, nggak ada, nggak masalah. Puasa sekalipun, nggak minum sekalipun. Artinya agama ini nggak membuat lelah. Makanya kalau orang betul dalam beribadah, setelah beribadah dia akan menjadi orang yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana? Iman cukup jelas ya? Masya Allah. Kuncinya di ilmu Ustaz ya? Ilmu. Itu dia kuncinya. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita ke Sister Said. Mungkin ada pertanyaan lagi, Panitia Ahwat boleh dibantu? Silakan. Sister Said. Oke, boleh dibantu tuh. Masya Allah, nanti sambil mengisi sama mulai pertanyaan, teman-teman untuk diinformasikan nanti kembali untuk mentaati peraturan yang udah ada, jangan merokok dan dijaga kebersihannya. Apa udah siap, Sister? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Kiki dari Cibubur. Iya. Saya mau menanyakan tentang iktikaf. Saya pernah dengar kalau ada keutamaan iktikaf
hari terakhir itu tanpa keluar dari masjid seperti itu. Itu apakah benar ada keutamaannya dan bagaimana dengan ahwat? Untuk ahwat seperti itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Nah, Nah, tapi tadi luput nih kita, pertanyaannya bagus banget, tapi namanya siapa tadi ya? Kiki dari Cibubur. Kiki Masya Cibubur, Allah. oke. I'tikaf ittakhadal makan di wukuf. Mengambil sikap diam di masjid. Lagi boleh. Diam itu bukan cuma diam mengong di pojokan, bukan. Kalau nggak dekat AC di belakang adem, masalah bukan. Ya tentu dikembalikan makna masjid. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid itu dibuat dari awal untuk alasan takwa kepada Allah. Yang dibilang berdiam diri di masjid itu memfokuskan diri hanya untuk ibadah. Nah, bagaimana caranya? Nabi contohkan bahwa yang paling afdal i'tikaf itu 10 hari. 10 hari sampai Nabi tidak keluar masjid. Bahkan sampai urusan nyisirin rambutnya saja istrinya dari luar masjid. Dari jendela masjid. Ya nggak usah besok pada banyak perempuan pada nyisirin, itu nggak usah gitu ya. Ya kalaupun mau ya memang ada sunnahnya, mau bilang apa ya kan. Tapi insya Allah nggak begitu maknanya ya. Wallahu alam. Ini menandakan bahwa tidak boleh keluar sama sekali. Kecuali urusan hajat. Buang hajat silakan ya. Nah bagaimana dengan perempuan Ustaz? Lagi-lagi ditekankan bahwa yang namanya i'tikaf itu sunnah. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Sejak zaman Rasulullah SAW. Namun tidak ada yang namanya sunnah itu merusak yang wajib. Maka kalau masih ada punya kewajiban, tolong lakukan kewajiban. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ya, utang piutang, harusnya dia bayar jadi kayak nggak bayar. Ini yang nungguin dibayar jadi marah. Katanya mau bayar, aneh i'tikaf, gak boleh tuh. Utang wajib, i'tikaf sunnah, jangan ngeles gitu ya. Jadi jangan sampai, atau mungkin perempuan punya kewajiban, mungkin orang tuanya sudah renta, dia menggantikan ibunya untuk menyiapkan masakan, makanan buat ayah, buat keluarganya. Foto ini lebih wajib. Terus gimana? Jadi saya nggak i'tikaf, bisa mengambil malam harinya saja boleh. Asal tetap menjaga adab. Karena hukum asalnya perempuan ini kalau ke masjid jangan menimbulkan fitnah. Ya, tetap ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan gitu ya. Fadhal i'tikaf. Tapi ingat, i'tikaf tidak merusak yang wajib. Ya, kemudian harus tahu orang yang i'tikaf di masjid itu betul-betul zikir, tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran, fadhal. Nabi i'tikaf sampai Nabi menjadikan sholat tarawihnya tuh qiyamul lail. Ya jadi Nabi itu qiyamul lail untuk menjadikan tarawihnya itu tahajud. Lain sama kita sekarang kan? Tarawih juga, qiyamul lail juga, betul? Kalah ada Rasul. Begitu ya? Oh Masya Allah. Jujur loh, jadi berat ini agama kan? Bukan berarti tidak boleh. Cuma kalau antum mau mencontoh Rasul betapa ringannya agama. Silakan jadikan tarawih Anda qiyamul lail. Enggak usah terbebani. Karena suka banyak pertanyaan, Ustadz, anak kalau udah tarawih udah witir. Terus katanya nggak boleh tahajud. Anak bangun malam ngapain Ustadz? Ya ngapain kek? Udah gede nanya Ustadz gitu loh. Ya apa aja boleh. Tapi kalau yang Rasul contohkan, kalau emang niat qiyamul lail, jadikan tarawihnya nanti itu qiyamul lail. Bagian dari tahajud. Bukan mengkolaborasi. Walaupun ulama tidak menyalahkan. Kalau Anda bangun malam mau sholat mutlak. Atau menambah rokaat sholat malam Anda, fadol. Yang pasti tidak ada 2 witir dalam satu malam. Begitu saja. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawabannya bagus sekali. Masih ada waktu nih. Kita masih ada waktu nih, Masih ada. masih banyak lagi. Brothers, buat brothers masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk tanya jawab. Ayo silakan gunakan. Ayo silakan. Sebutkan nama dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Fika barakallah. Taib. Nama saya Febrio, saya dari Ciledug. Oh Masya Allah. Begini Ustaz, apa hukumnya atau apakah diterima puasa seseorang yang masih terlibat dalam suatu hal yang berbau riba Ustaz? Misal KPR atau kepemilikan kendaraan. Kalaupun memang tidak diterima, apa ada asar sahabat untuk hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum puasa orang yang masih
melakukan hal-hal yang haram. Ya salah satunya tadi bahasa beliau konvensional lah. Ya ada KPR, ribawiyah dan lain-lain. Wallahu alam bisawab. Selama memang dia berusaha untuk meninggalkannya, maka proses untuk meninggalkannya itu perjuangan jihad namanya. Maka dia puasanya sah di mata Allah. Tapi kalau dia menikmati konvensional, ya bahkan dia bangga dengan posisi dia sebagai pelaku bid'ah, pelaku ribawiyah, ini cuma lapar dan haus. Ya. Ya, karena level kaula zur saja, kata Allah tadi, man lam yada kaula zur wal amalu bi falaysa lillahi hajatun ayadatu amma wasyarabahu. Dia berkata yang tidak baik saja, Allah tinggalkan semua kebaikan dalam bentuk tidak makan dan minum puasanya. Apalagi yang jelas yang namanya riba. Yang merupakan dosa yang paling rendah. Ya, dosa yang paling rendah dari riba tersebut. Riba punya level 70 cabang. Yang paling rendah itu seperti berzina dengan orang tua sendiri. Ya, kita makan konvensional ribawiyah. Itu yang paling rendah seperti berzina dengan orang tua sendiri. Tapi kalau memang kita berusaha untuk meninggalkan, cuma kita belum mampu langsung. Karena prosedurnya nggak bisa langsung. Terikat dengan hutang piutang yang sekian tahun dia kerja, mau bilang apa ya? Sudah kembali ke hadis Nabi yang mengatakan, wada' ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Jangan mulai lagi. Jadi antum selesaikan saja sambil ibadah minta tolong sama Allah untuk bisa meninggalkan. Jangan dimulai lagi. Allah Ghafurur Rahim. Ini bulan maghfirah. Minta ampun kepada Allah. Allahu a'lam. Dahsyat. Yang penting prosesnya ingin meninggalkan Ustaz ya. Ayo, nah. Dan jangan dicemooh. Banyak teman-teman kita kadang-kadang mencemooh orang yang masih berbuat bid'ah riba. Sementara kita nggak tahu di hati kecilnya dia menangis. Ya, coba kita support dia untuk bisa. Bahkan dia tergolong orang yang bisa dibantu karena gharim. Terikat dengan hutang piutang. Yep. Betul ya? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Cukup jelas ya. Oke, untuk ada waktu 2 menit kira-kira. Habis ini mau ketemu untuk asuransi? Enggak? Oke, jangan. Oke. Di prospek Cukup ya Mas jelas ya Dimas. brothers ya. Oke. Di prospek ya Mas ya. Nah buat sisters mungkin satu lagi nih. Satu Kita lagi. Masih ada waktu. Kita lihat masih ada Alhamdulillah. waktu. Mungkin buat panitia Ahwat dikondisikan boleh dibantu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disebutkan nama dan asal? Saya Rani dari Jati Asih. Ya. Ustadz, saya ingin menanyakan tentang sholat bagi seorang ahwat di rumah. Karena utamanya kan adalah di rumah. Apakah dia juga akan mendapatkan pahala semalam suntuk karena dia tidak bersolat bersama imam? Yang pertama. Sementara yang kedua pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita mengkodo puasa? Apakah kita mengawali kodo duluan? Apakah bisa kita mendului sholat, mendahului dengan puasa Syawal? Kalau kita mendahulukan puasa Syawal, berarti kewajiban kita kan dibelakangkan. Sementara hadis dari Aisyah adalah beliau mengganti puasanya sampai Sa'ban. Lalu bagaimana kita memaknai ini Ustadz? Demikian saja, jazakallahu khair. Iya, berkaitan dengan puasa akhwat di rumahnya, sholat akhwat di rumahnya, ini memang merupakan sebuah bagian dari syariat. Bahwa sholat perempuan di rumah lebih baik ketimbang di masjid. Namun berkhilaf ulama menerjemahkannya, bagaimana dengan pahalanya. Sebagian ulama besar mengatakan bahwa dia berpahala seperti pahala imam di masjid. Sebagian lagi mengatakan kembali kepada makna hadis. Orang yang sholat bersama imam, tarawih, witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Sehingga memang jalan tengahnya supaya nggak terjadi hilaf atau muskilah di dalamnya, hendaklah perempuan di rumah juga diusahakan berjamaah. Yang penting ada imam, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun Afwan Ustadz, ya. maksud Ana di sini kita sholat sendirian tanpa jadi makmum dan tanpa imam. Iya, ada pendapat tadi saya katakan ada pendapat imam yang mengatakan bahwa sholat dia sendiri di rumah, bak sholat imam dalam masjid. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kembali kepada makna hadis. Makanya kalau memang dia bisa berjamaah, nggak menjadi sebuah keraguan-raguan. Tapi kalaupun memang dia melakukannya sendiri, wallahu alam, tidak ada masalah. Dia berpahala seperti pahala imam kalau bacaannya bagus. Ingat, tarawih ini kata Rasulullah, afdhalu sholatul lail tulal qiyam.
Sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Sehingga sunnah dia memperpanjang bacaan ketika sholat tarawih. Kemudian yang kedua, ya ini berkaitan dengan yang namanya, apa tadi? Kalau mengkodok puasa ya. Buat perempuan ini dahulukan mana antara mengkodok dan melakukan puasa Syawal. Ini pun terjadi hilaf ulama untuk memaknai ini, tetapi yang sahih, mempercepat membayar hutang adalah merupakan sebuah kebaikan. Karena hukum hutang itu wajib. Dilalah memang dia memiliki halangan tidak melakukannya, sehingga Syawal sudah mau habis, maka mendahulukan Syawal lebih mulia. Karena Syawal terikat dengan bulan. Ya, nggak bisa dilakukan di bulan lain. Sementara yang namanya bayar hutang masih bisa di bulan lain. Makanya kalau memang di awal Syawal dia mampu untuk melakukan yang wajib lebih utama ketimbang yang sunnah. Ya, karena kalau kita meninggal dalam keadaan punya hutang puasa itu waris. Ya, nanti kita meninggal anaknya dibagi-bagi tuh. Ibunya meninggalkan 20 hari hutang. Maka kalau anaknya ada 5, tiap anak 4. Betul? Maka terbayarlah warisnya. Tapi yang kesian kalau anaknya 1, 20 hari, ya Allah ya. Jangan berikan beban kepada anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi Ustadz? Fadhal, silakan. Alhamdulillah. Bagi orang tua saya yang sedang sakit stroke Ustadz, Naam. beliau tentunya sudah tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana sebelum beliau sakit. Naam. Lalu mengenai puasa yang beliau tinggalkan, wajibkah kita membayarkan fidyahnya? Karena kemungkinan setelah puasa nanti beliau juga mungkin tidak akan mampu untuk berpuasa. Jazakallahu khair. Yakin insyaallah. Tayyib. Walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Allah sendiri yang memberikan hukum kepada kita buat orang yang dilemahkan karena puasa dan memang tidak mungkin mampu dia untuk membayarnya, maka cukup bayar fidyah. Fidyatu ta'amu miskin. Bagaimana membayar fidyah? Ima tiap hari dia tidak puasa dikeluarkan fidyahnya, atau anak yang berhubungan darah dengan dia boleh membayarkannya, atau dikumpulkan nanti setelah dia sebulan dia nggak puasa, dikumpulkan sebanyak berapa hari dia nggak berpuasa, dikumpulkan orang, kemudian diberikan makan sebanyak itu boleh. Memberi makan 1 orang miskin dalam 1 hari. Ya jadi makanan lengkap, makanan sempurna. Ya apa yang kira-kira dia makan dalam 1 hari senilai segitu itu yang dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah. Insya Allah cukup jelas ya Bu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz, ini hari ini luar biasa, perlu dicatat dalam sejarah nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena kita kumpul di sini, masjid-masjid ini nanti kita turun ke bawah, kita buka bersama dan nanti kita sholat maghrib bareng sampai dengan tarawih, luar biasa. Dan kajian apa yang tadi disampaikan Ustadz, terima kasih sekali Ustadz, sangat mendalam dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, tapi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, bahwa Anda yang ingin mendapatkan broadcast kajian ilmu bisa langsung catat nomor WhatsApp Derabanians 08787 8405 003 atau BBM 5E080D91. Oke? Oke, izinkan ulang dulu ya Pak. Yap. Oke, WhatsApp-nya di 0878 784 05003 dan PIN BBM-nya 5E080D91. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustadz, klimaksnya Ustadz, kasih dong kita semua ini how to untuk melangkah di bulan Ramadan ini supaya kita lebih optimal lagi ibadah kita di bulan Ramadan ini, oleh-oleh untuk beberapa hari sampai dengan akhir Ramadan ini Ustaz. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Bahwa orang itu tergantung agama temannya. Ini momen yang tepat sekali kita untuk bersahabat dengan orang-orang soleh. Rabanian salah satu solusinya. Kumpul dengan orang-orang soleh, diberikan kabar-kabar tentang hal yang baik. Amin. Kita berharap kita mengerti bahwa yang namanya Ramadan itu karunia Allah yang amat besar buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah betul-betul membuka hati kita untuk menjadi orang yang bersyukur dengan Ramadan. Alasannya apa? Ihtisab. Alasannya apa? Iman. Dia beriman, dia berilmu. Dia perhitungkan semua kemuliaan di bulan Ramadan. Kalau sampai Allah bedakan Ramadan dengan bulan lain, dia cari. Apa sebabnya? Nggak paham, dia tanya. Sudah ada linknya kok, nggak susah sekarang. Nah kalau sudah tahu seperti itu, tinggal kita butuh sahabat yang semodel. Ya. Karena kadang-kadang ini ilmu yang kita miliki rusak karena persahabatan. Sodiku kaman abkaka laman adahakak.
Temanmu itu teman yang menangisimu, bukan yang mentertawaimu. Maksudnya apa? Teman yang sedih kalau kau berbuat salah. Bukan teman yang bahagia ketika mengajak kau berbuat salah. Maka cari teman yang baik. Mudah-mudahan ini tepat kita seperti ini. Dan simpulkan bahwa yang dilakukan pada hari ini sebagai contoh, inilah yang kita inginkan anak-anak muda Jakarta khususnya dan umumnya Indonesia untuk mengerti bahwa berbuka puasa yang syar'i seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.